Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran karangan Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah As-Sa'di. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya di kaidah ketiga ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan muqaddimah kaidah pertama dan kaidah kedua. Sekarang kita masuk pada kaidah ketiga. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wad darin. Amin. القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. Itu alif dan lam yang masuk pada sebuah kata yang bermakna sifat, nama-nama jenis, maka itu bermakna istighraq. Istighraq itu artinya meliputi seluruh makna yang berkaitan dengan lafaz tersebut. Bihasabi madakhalat alaihi, ya tergantung dengan kata apa yang yang dimasuki alif lam tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan baca penjelasan dari penulis. Bismillah. Wa qad nasu ala zalika ahlul usuli wa ahlul arabiyyati wa tafaqu ala i'tibari zalika ahlul ilmi wal iman. Ya, kaidah ini telah ditegaskan oleh para ulama usul, ulama ahli bahasa, dan juga telah disepakati oleh para ulama dan orang-orang beriman. Ya, fa misalu qaulihi ta'ala, contoh daripada penerapan kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ila qaulihi a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, sampai kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka ampunan dan balasan yang agung. Nah, adkhala fi hadhihi al-awsaf kullu ma tanawalahu min ma'ani al-islami wal imani wal qunuti was-sidqi ila akhiriha. Ya. Nah, masuk pada sifat-sifat ini, sifat-sifat keislaman, sifat-sifat keimanan, sifat-sifat ketundukan, sifat-sifat kebenaran, sampai seterusnya. Masuk semuanya. Nah, kenapa? Karena ada alif lam tadi. Ya. Nah, wa inna bikamali hadhil awsafi yakmulu li sahibiha ma rutiba alaihi minal maghfirati wal ajril azim. Ya, di mana ya, dimana dengan kesempurnaan sifat ini, ketika seorang memiliki sifat ini dengan sempurna, sifat yang sempurna ini, keimanan, keislaman, ketundukan, kebenaran, dan seterusnya, ya, maka dia pula akan mendapatkan ganjaran yang sempurna berupa ampunan dan pahala yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi nuqsaniha yanqus wa bi adamiha yafqut. Sebaliknya, ketika ia tidak memiliki sifat yang tidak sempurna, keimanan yang tidak sempurna, keislaman yang tidak sempurna, dan seterusnya, maka akan kurang pula ganjaran yang Allah berikan berupa ampunan dan pahala yang besar. Apalagi kalau ia tidak memiliki sifat-sifat seperti ini, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa berupa ampunan dan juga pahala yang besar tidak ia dapatkan. Ya, wa hakadha kullu wasfin rutiba alaihi khairun wa ajrun wa sawabun. Demikian pula seluruh sifat-sifat yang dimana sifat-sifat tersebut mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang baik. Wa kadzalika ma yuqabil dzalik. Demikian pula sebaliknya. Kullu wasfin nahallahu anhu, seluruh sifat yang Allah larang, yang Allah ancam kita daripada memiliki sifat-sifat tersebut, wartaba alaihi wa alal muttasif bihi uqubatan wa syarrun wa nuqsan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, kemudian memberikan kekurangan serta keburukan bagi mereka yang memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Sifat-sifat yang Allah larang,
ya, yang Allah ancam bagi mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, tentu saja yakunu lahu min dzalika bihasabi maqama bihi minal wasfi wal al-madhkur. Tentu saja ini sesuai ya, sesuai dengan apa yang dimiliki, dengan sifat-sifat apa yang dimiliki, sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Jika seseorang memiliki sifat-sifat keimanan, keislaman, sempurna dalam keislaman dan keimanannya, maka ia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa ampunan dan pahala yang agung. Sebaliknya, ya, ketika seseorang menyifati dirinya dengan sifat-sifat yang Allah larang, maka dia akan mendapatkan dosa, mendapatkan kekurangan serta hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, kemudian penulis memberikan kita contoh yang lain, misalnya wa kadzalika mislu qaulihi ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan membawa sifat keluh kesah. Ketika dia ditimpa dengan kesulitan, maka dia berkeluh kesah, mengeluh dia. Wa idza massahul khairu manu'ah. Tapi kalau dia dikasih kelebihan, dikasih kebaikan, dia menjadi pelit. Nah, sifat ini amun bijinsil insan. Ini umum, ya. Seluruh manusia memilikinya. Faqulu insanin, maka setiap manusia hadza wasfuhu, ini adalah sifatnya. Apa itu? Sifat berkeluh kesah. Kalau diberi kelebihan kadang dia kikir. Illa man istasnallahu biqaulihi illal musallin ila akhiriha. Kecuali mereka yang Allah kecualikan. Siapa? Yaitu orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengerjakan salat. Ya. Nah, kama anna qaulahu wal asri innal insana lafi khusrin. Sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa taala, demi masa seluruhnya manusia, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Wa kullu insanin muttasifun bil khusar. Maka seluruh manusia disifati dengan apa? Kerugian. Kenapa seluruh manusia? Karena al-insan menggunakan alif lam, yang dimana menurut kaidah ini alif lam yang masuk pada isim yang bermakna sifat ataupun jenis, maka itu bermakna seluruh jenisnya masuk dalam kategori tersebut. Sehingga innal insana lafi khusar, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Bukan hanya satu orang manusia atau dua orang, tapi seluruh manusia berada dalam kerugian. Ya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, wa amsalu dzalika katsirun, dan contoh yang lain, contoh-contoh yang berkaitan juga banyak. Ya wa azamu ma tu'tabaru bihi hadhil qa'idatu fil asmaul husna. Dan penerapan kaidah ini itu lebih banyak pada asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Ya, kita lihat fa inna fil Qur'an minha syai'un katsirun. Maka dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan banyak sekali asmaul husna, ya. Min ajli ulumil Qur'an. Nah, fa masalan yukhbirullahu an nafsihi annahu Allah. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan terkait dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri, bahwasanya Allah itu adalah Allah. Wa annahul malik, Allah adalah penguasa, wal alimu wal hakimul aziz wal rahimul qudus wassalam wal hamid wal al-majid. Di mana Allah SWT menyebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya, di mana setiap nama ini mewakili sifat dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Annahu al-malik, al-alim, al-hakim, al-aziz. Allah adalah penguasa. Allah maha mengetahui segala sesuatu, yang maha bijaksana, yang maha perkasa, yang maha rahim, maha kasih sayang, maha suci, dan seterusnya, maha terpuji, dan seterusnya. Wallahu huwallazi lahu jami'u ma'anil uluhiyyati. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki seluruh makna ketuhanan. Seluruh makna ketuhanan milik Allah Subhanahu wa taala. Allati yastahiqu ayyu'allahu li ajliha. Yang dimana dengan sifat-sifat ini Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dijadikan sesembahan. Wa hiya sifatul kamali kulluha wal mahamid kulluha wal fadlu kulluha wal ihsanu kulluha. Maka seluruh sifat-sifat kesempurnaan ini adalah milik Allah. Segala pujian hanyalah milik Allah, segala karunia hanyalah milik Allah, segala kebaikan hanyalah milik Allah seluruhnya. Wa annahu la yusyarikullaha ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dalam seluruh hal, ya, tentunya.
terutama fi ma'ana min ma'anil uluhiyati, dalam hal ketuhanan. Tidak ada yang menyerupai, menyamai Allah Subhanahu wa taala. La basyarun wala malakun. Tidak ada dari malaikat, tidak ada dari manusia, tidak ada dari malaikat, tidak ada dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bal hum jami'an muta'allihuna muta'abbiduna li rabbihim khadi'una li jalalihi wa 'azamatihi. Bahkan mereka ini seluruhnya, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, malaikat, seluruhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul malik alladzi lahu jami'u ma'anil mulki wa lahul mulkul kamilu wat tasarruf an-nafidh. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha penguasa. Allah adalah raja, yang dimana seluruh makna raja, kerajaan dan kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Allah lah yang memiliki seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan dan seluruh kehendak. Hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-khalqa kullahum mamalikun lillah. Abidun tahta ahkami mulkihi al-qadariyyati wa syar'iyyati wal jazaiyah. Adapun makhluk, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di bawah kekuasaan Allah adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu hukum dari sisi takdir, dari sisi syariat, maupun dari sisi-sisi yang lain. Wa annahu al-alimu bi kulli syai'in alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di langit, baik itu di bumi maupun di langit. Alladzi ahata 'ilmuhu bil bawatini wal zawahiri wal khafiyati wal jaliyati wal wajibati wal mustahilati wal jaizati wal umur as-sabiqati wal lahiqati wal alami al-ulwi was-sufli wal kulliyati wal juz'iyati wa ma ya'lamul khalqu wa ma la ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya meliputi segala sesuatu yang batin, segala sesuatu yang zahir, segala sesuatu yang samar, segala sesuatu yang jelas, segala sesuatu yang wajib, segala sesuatu yang mustahil, segala sesuatu yang kemungkinan ada. Ya, segala sesuatu yang telah lampau, yang akan datang, masa lalu dan masa depan. Dan Allah Subhanahu pengetahuannya meliputi al-alam al-ulu, ya, alam yang tinggi, wasuful, dan alam yang rendah. Ya, ini langit dan bumi, dunia dan akhirat, neraka dan surga dan seterusnya. Wal kulliyat wal juz'iyat. Kemudian pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu yang umum, segala sesuatu yang universal, wal juz'iyat, maupun segala sesuatu yang sifatnya terperinci. Wa ma ya'lamul khalqu wa ma la ya'lam. Dan pengetahuan Allah meliputi apa yang diketahui oleh ciptaannya dan apa yang tidak diketahui oleh ciptaannya. Ya. Wa annahu al-hakimu alladzi lahul hikmatu at-tammatu asy-syamilatu li jami'i ma qadahu wa qaddarahu wa khalaqahu wa jami'i ma syara'ahu la yakhruju an hikmatihi makhluqun wala masyru'un. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna, yang meliputi seluruh apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah ciptakan, dan seluruh apa yang Allah syariatkan, di mana hikmahnya ini tidak keluar daripada seluruh makhluk dan seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu al-azizu alladzi lahu jami'u ma'anil izzati ala wajhil kamali at-tammi min kulli wajhin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Perkasa, yang dimana Allah memiliki segala bentuk keperkasaan. Seluruh makna keperkasaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keperkasaan yang sempurna tentunya dari segala sisi. Izzatul quwwati wa izzatul imtina'i wa izzatul qahr wal ghalabah wa anna jami'al khalqi fi ghayati dhilli wa nihayatil qahri wa muntahal hajati wa darurati ila rabbihim. Ya, dari sisi kekuatan, dari sisi keperkasaan, dari sisi tidak dapat dikalahkan, wa izzatul qahri wal balaghah,
dari sisi keperkasaan dalam menundukkan dan menguasai, ya. Wa anna jami'al khalqi fi ghayati dhilli, dan seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala dalam puncak ketundukan, dalam puncak kehinaan, wa nihayatul faqri wa muntahal hajati, dan mereka dalam tingkat kefakiran yang paling dalam dan kebutuhan atau ketergantungan kepada Tuhan mereka. Wa muntal hajati ad-darurati ila rabbihim. Wa annahu ar-rahmanu alladzi lahu jami'u ma'ani rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang yang seluruh makna rahmat, makna kasih sayang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi wasat rahmatuhu kulla syai'in wa la yakhlu makhluqun min ihsanihi tarqata 'ainin, yang dimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluk, ya, meliputi seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang terlepas daripada maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sekejap mata pun. Wa wasalat rahmatuhu haitsu wasala ilmuh, dan cakupan ilmunya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cakupan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya amat sangat luas. Kemudian Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Wa annahul qudusus salamul mu'azzamul munazzah ala kulli aibin wa afatin wa nuksin wa afatin wa naqsin wa an mumatsalati ahadin wa an ayyakuna lahu niddun min khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Agung, yang tersucikan dari segala penyakit, kekurangan, dan tersucikan dari yang menyerupai siapapun. Nah, Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa an ayyakuna lahu niddun min khalqihi, dan dari adanya tandingan baginya dan antara makhluknya, di antara makhluknya. Allah suci dari semua ini. Ya, wa hakadza baqiyatul asmaul husna i'tabirha bihasabil qa'idati al-jalilah. Demikianlah untuk nama-nama Allah yang lain. Ya, perhatikanlah kaidah ini, dengan kaidah ini yang agung. Yang fatih laka babun azimun min abwabi ma'rifah. Ya, maksudnya jika kita memperhatikan kaidah ini, maka akan terbuka bagi kita pintu yang agung daripada pintu-pintu ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bal aslu ma'rifatillahi ma'rifatu ma tahtawi alaihi asma'uhul husna. Bahkan puncak ataupun dasar daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang terkandung dalam nama-namanya yang baik ini. Minal ma'ani al-'azimati, berupa nama-nama yang agung, bihasabi ma yaqdiru alaihi al-'abd, sesuai dengan apa yang bisa dijangkau oleh kemampuan seorang hamba. Wa illa fala yablughu ilmu ahadin minal khalqi wa la yuhsi ahadun sana'an alaihi bal huwa kama asna ala nafsihi wa fawqa ma yusni alaihi ibadihi alaihi ibaduhu. Namun demikian ilmu makhluk tidak akan mampu mencapai hakikatnya secara sempurna, dan tidak seorang pun mampu menghitung pujian baginya. Bahkan dia sebagaimana dia memuji dirinya sendiri, dan lebih tinggi dari seluruh pujian para hamba kepadanya. Nah, sedikit lagi 2 paragraf. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong ya dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Maka yashmilu jami'u anwa'il birri wal khair. Maka kata takwa dan kata bir ini meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Segala kebaikan. Kemudian juga dari sisi ketakwaan meliputi adalah segala bentuk kewajiban kita dalam menjaga diri daripada segala jenis kemaksiatan dan wal muharramat, hal-hal yang haram. Mal ismu ismun jami'un likulli ma yusam wa yuqa' bil ma'siyah wa yuqa' bil ma'siyah. Dan ism ini, al ismu, adalah
nama seluruh atau segala hal yang menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Kama anal udwan ismun jami'un yadkhulu fihi at-ta'addi 'ala an-nasi fi ad-dima'i wal amwali wal a'radi. Demikian pula kata udwan. Ya, kata udwan merupakan isim atau nama atau isim jamak yang meliputi seluruh bentuk hal yang melampaui batas. Segala bentuk hal yang melampaui batas, segala bentuk pelanggaran, kezaliman atas manusia yang mencakup darah, harta, kehormatan. Wal ma'rufu fil Qur'an, adapun ma'ruf dalam Al-Qur'an maknanya adalah ismun jami'un likulli ma urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Adalah nama segala sesuatu yang diketahui kebaikannya baik itu secara syariat maupun akal. Wa aksuhu munkar, dan kebalikannya mungkar. Waqad nabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila hadhihi al-qa'idati wa arsyadahum ila i'tibariha fi qawlihi fi tashahhudi fi sholati fi qawlihi al-musallin. Demikian pula Nabi SAW telah menegaskan kepada umatnya terkait dengan kaidah ini dan menunjukkan kepada mereka untuk memperhatikan kaidah ini dalam tasyahud di setiap salat. Sebagaimana perkataannya orang-orang yang salat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Faqala fa innakum idza qultum dzalika sallamtum ala kulli abadin sholihin min ahli samai wal ardi. Maka kata Nabi SAW, ketika kalian mengucapkan doa itu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, sesungguhnya kalian telah mendoakan keselamatan bagi seluruh hamba-hamba yang soleh, baik itu yang tinggal di langit maupun di bumi. Wa amsilatuha fil Qur'an katsiratun jiddan. Adapun contoh-contoh yang lain dalam Al-Qur'an amat sangat banyak sekali. Ya, demikian teman-teman sekalian, kaidah ketiga ini, ya, semoga apa yang kita dengarkan bisa kita ambil manfaatnya. Ya, kesimpulannya setiap daripada kaidah ini bahwasanya al-alifu wal lamu ad-dakhila 'ala al-awsafi wa asma'il ajnas tufidul istighraq. Bahwasanya ketika kita mendapati sebuah kata dalam Al-Qur'an yang kata itu maknanya adalah sifat, kata sifat ya, menunjukkan sifat ataupun nama jenis misalnya, kemudian dibarengi dengan alif lam, maka berarti segala sesuatu yang meliputi, yang terkandung, yang terkait dengan makna daripada kata itu masuk ke dalamnya, bagian darinya. Misalnya tadi ya, innal muslimin, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang muslim, masuk di situ seluruh sifat-sifat muslim, jujur, tunduk, patuh kepada Allah dan seterusnya. Ya, semoga kita bisa mengambil faedah daripada pembahasan kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas kaidah keempat. Ya, nasrun minallah, fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.